Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, sebelumnya perkenalkan diri gua Gil Pamungkas di YouTube channel ini. Kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal ngebahas soal 3 alasan kenapa lu tidak harus menceritakan mimpi lu atau cita-cita lu ke public view, ke semua orang, ke tetangga lu, ke teman-teman lu. Is not important. Oke. Dari 3 hal ini ada beberapa part of this myself ya. Ada beberapa dari bagian punyaku. Yang mana ini pengalaman aku juga. Aku ngerasain bahwa ini nih nggak harus diceritain gitu. Jadi maka dari kesempatan ini gue bakal ceritain pengalaman gue soal bagaimana gue menghadapi situasi ini yang tidak harus menceritakan cita-cita lu kepada banyak orang. Oke. Yang pertama, mimpi lu tidak sesuai dengan realita. Yang gue maksud di sini adalah pada dasarnya semua orang ingin mencita-citakan sebuah cita-cita itu sangat tinggi ya. Yang mana ketika dia mencita-citakan itu, dia belum memikirkan bagaimana cara menggapainya ya, menggapai dalam suatu titik tertentu yang dicita-citakan, bagaimana caranya ya. Lalu dari hal itulah yang ngebuat sesuai tidak realitanya didukung oleh yang pertama secara support, yaitu keluarga, kemudian teman-teman dan lain-lain, ekonomi, yang ngebuat hal itu sangat sulit untuk dicapai karena kita sendiri yang harus menggapainya tanpa perlu kita seperti orang tua yang all in ngurus kita, ngatur jadwal kita dan lain-lain. Kita harus manage our time untuk mencapai cita-cita tersebut. Sesuai dengan yang gue ceritain, ketika kita kecil dulu, kita merasa bahwa cita-cita yang kita inginkan, seperti contoh, kita pengen jadi astronot. Karena spontanitas kita itu tuh kita mengkagumi apa yang kita inginkan, apa yang kita jadikan seperti kita gitu. Gue ngelihat jadi astronot itu hal yang hebat. Lalu apakah kita nanti ketika dewasa akan menjadi astronot? Tentu tidak kan? Belum tentu kan? Atau bisa jadi, tapi itu mungkin sulit bagi kita yang tidak memiliki standaritas yang mencukupi gitu. Lalu hal inilah yang ngebuat kita tidak perlu menceritakan mimpi kita kepada orang banyak, kepada orang-orang atau hal-hal yang orang yang kita ketemui menceritakan yang kita inginkan gitu. Nah, lalu yang kedua adalah banyak orang toksik di lingkungan kita. Ya, ketika kita menceritakan sesuatu, ada salah satu teman kita yang memiliki sifat yang tidak mensupport, memiliki sifat yang ketika kita butuhkan dia tidak ada atau dia tidak di samping kita, sehingga yang kita merasa bahwa dia tuh adalah teman kita sejatinya, namun tidak ketika kita memiliki kesulitan seperti itu. Memiliki teman toksik itu sangatlah berat. Lalu bagaimana cara menghindarinya? Cara yang aku alami adalah berhentilah bergaul dengan mereka. Mulailah beradaptasi dengan pergaulan yang bagi saya itu adalah pembelajaran seperti itu. Jadi hilangkanlah pergaulan-pergaulan yang benar-benar toksik dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah lu adalah sandwich generation. Kita tahu ya, sandwich itu adalah makanan. Kenapa disebut sandwich sih? Karena dalam makanan sandwich itu ada yang dijepit,
ini roti, di atasnya roti, di bawahnya roti. Yang di tengah itu antara daging, sayur dan lain sebagainya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sandwich generation. Hal yang terjepit. Yang dimaksud di sini adalah ketika generasi sandwich merasakan ini, dia itu merasa dia harus membiayain orang tuanya dan juga adik-adiknya. Dua hal inilah yang ngebuat sandwich generation ini terbebani antara kehidupannya. Nah, itulah yang membuat sandwich generation tidak harus menceritakan mimpinya kepada banyak orang. Karena pada dasarnya yang dia cita-citakan itu akan membuat orang-orang yang mendengar itu merasa tidak mungkin seperti itu. Sehingga yang orang yang merasa itu tidak mungkin dan melakukan perkataan-perkataan yang merubah mindset Anda yang pada dasarnya Anda yakin lalu tidak yakin karena mendengar kata-kata orang-orang yang tidak mensupport Anda, lantas Anda akan menjadi down, tidak merasa tidak yakin kembali, tidak sesuai optimis yang ketika awal Anda bangun. Nah, dari pengalaman 3 inilah salah satu yang saya rasakan sekali, dengan pengalaman-pengalaman yang tidak harus diceritakan kepada cita-cita kita, tidak harus diceritakan kepada semua orang atau orang yang kita kenal. Kita ceritakan cita-cita kita apa, aku pengen jadi ini, aku pengen jadi itu, aku pengen beli ini, aku beli itu. Itu hanyalah bullshit nanti jadinya. Kamu akan ditertawakan, kamu akan menjadi pecundang karena itu hanya omongan belaka gitu. Lalu apa yang harus kita lakukan bagi kalian yang merasa bahwa hal ini sangat mempengaruhi diri Anda? Yang Anda lakukan adalah just go on, hanya berjalan saja. Tentu Anda harus memiliki visi yang tepat, yang sesuai dengan arahan yang Anda inginkan. Lantas visi yang Anda capai, yang Anda tuju, itu sesuai dengan apa yang Anda lakukan. Jangan Anda melakukan hal ini tapi visi Anda berbeda dengan apa yang Anda lakukan. Itu sangatlah berbeda. Jadi lakukan apa yang Anda inginkan sesuai dengan tujuan Anda, lalu hasilnya akan sesuai dengan tujuan yang Anda inginkan. Just go on, berjalan sesuai dengan apa yang Anda yakini, tanpa perlu Anda memikirkan banyak orang yang mengomentari hidup Anda. Bagaimana Anda bisa mencapai cita-cita ini sedangkan kamu harus membiayain orang tua, adik-adik kamu. Kamu aja tidak kuliah, bagaimana bisa mencapai cita-cita kamu yang menjadi ini? Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman, itu saja kesempatan kali ini aku menyampaikan beberapa my experience about the 3 illusion about you can explain your goals. Mungkin teman-teman jika ada tambah merasa bahwa dirinya termasuk dalam bagian ini, silakan komen di bawah. Follow my Instagram agilpamungkas17. Just this. See you next time. Bye.